Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Tiska Pratama dari kontingen PMI Kota Blitar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang remaja sehat peduli sesama atau bisa disebut dengan RSPS. Nah, di bab RSPS ini kita akan belajar tentang gaya hidup bersih dan sehat. Nah, teman-teman tahu tidak apa manfaat dari gaya hidup bersih dan sehat jika kita melakukannya dengan baik? Kalau tidak tahu, beberapa manfaat yang akan kita dapatkan adalah yang pertama, kita akan terhindar dari penyakit yang dapat membahayakan tubuh kita. Yang kedua, kita akan lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ketiga, kita akan mampu mengontrol berat badan kita sendiri. Yang keempat, kita juga bisa hidup ke arah yang lebih positif lagi. Nah, agar kita bisa mendapatkan semua manfaat itu, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah seperti di sini. Pertama, menjaga pola makan. Untuk menjaga pola makan, itu contohnya seperti saat kita di sekolah, itu sebaiknya saat kita di kantin, kita itu membeli makanan yang tidak mengandung warna, pengawet, atau perasa yang berlebihan, karena hal-hal tersebut dapat merusak kesehatan kita dalam jangka panjang jika dikonsumsi terus-menerus. Nah, selain menjaga makanan, kita juga perlu menjaga minuman kita. Minuman yang tidak terlalu tinggi kandungan gulanya. Karena kalau terlalu tinggi kandungan gulanya, itu dapat menyebabkan diabetes dan obesitas. Nah, teman-teman, gimana sih supaya kita tahu bahwa kita itu mengalami obesitas atau tidak? Yang pertama, langkah yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menghitung IMT tubuh kita. IMT itu apa sih? IMT itu indeks massa tubuh. Nah, cara menghitung indeks massa tubuh itu adalah berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, dari situ nanti ketika kita hitung keluar hasil, kalau semisal hasilnya di antara 18,5 hingga 25, artinya tubuh kita normal. Akan tetapi jika kurang dari itu atau lebih dari itu, artinya tubuh kita mengalami kelainan. Langkah berikutnya adalah melakukan olahraga. Untuk melakukan olahraga, kita semua kan tahu bahwa sekolah zaman sekarang ini menerapkan sistem full day school, sehingga dari pagi sampai sore kita akan terus berada di sekolah. Nah, gimana cara kita agar bisa tetap berolahraga meskipun dalam keadaan full day school? Salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan sebaik mungkin pelajaran olahraga kita. Jadi ketika pelajaran olahraga, diharapkan teman-teman itu mengikutinya dengan baik sehingga tubuh kita akan tetap segar dan dapat beraktivitas dengan lancar. Yang ketiga, tidak merokok. Seperti yang teman-teman tahu, merokok itu sangat berbahaya bagi diri kita dan juga lingkungan lain. Nah, maka dari itu, ketika misal kita ketemu orang merokok, sebaiknya, apalagi teman-teman sebaya kita, itu lebih baik kita ingatkan bagaimana baiknya kalau kita tidak merokok saja, karena merokok itu akan dapat merusak diri sendiri, apalagi dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan kematian. Nah, yang keempat, kita bisa mengurangi kendaraan bermotor. Untuk mengurangi kendaraan bermotor, kenapa sih kita harus mengurangi kendaraan bermotor? Nah, karena kendaraan bermotor itu menghasilkan karbon yang dapat menghasilkan zat rumah kaca, sehingga itu akan merusak ekosistem di bumi ini. Nah, jadi bagaimana langkah kita agar kita berkontribusi dalam merawat bumi ini? Yang pertama, kita bisa bersepeda menuju sekolah. Ketika sekolah kita dekat, atau mungkin kita bisa menaiki kendaraan umum supaya memperkecil jumlah karbon yang dihasilkan dari kendaraan umum tersebut. Nah, langkah berikutnya adalah yang kelima, menjaga kebersihan MCK. Nah, kamar mandi di sekolah kita itu pasti kebanyakan kan kotor. Nah, gimana? Itu pasti mengandung virus, kuman, dan juga banyak penyakit. Nah, bagaimana sih langkah kita supaya kamar mandi kita di sekolah itu bersih dan nyaman ketika digunakan? Kita bisa melakukannya dengan cara yaitu piket bergilir antar kelas, seperti hari Senin minggu ini itu kelas apa, minggu kedua itu kelas apa, dan seperti itu seterusnya. Nah, kalau kita menerapkan itu, kemungkinan kamar mandi di sekolah kita itu akan lebih bersih dan lebih terawat sehingga nyaman ketika kita gunakan.
Yang terakhir ada pembuangan sampah dan limbah. Untuk pembuangan sampah dan limbah, saya yakin di sekolah teman-teman itu pasti sudah terpilah menjadi tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Nah, di situ saya harapkan teman-teman benar-benar mengikuti apa yang harus diletakkan pada tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Karena ketika kita masukkan sampah organik ke tempatnya, itu akan dapat diolah menjadi pupuk atau sesuatu selainnya. Dan juga kalau misalnya kita membuang sampah anorganik kita ke tempatnya, itu juga akan dapat didaur ulang atau dibuat kerajinan yang akan membantu banyak orang. Untuk limbah, contohnya seperti saat kita berada di lab sekolah. Saat kita berada di lab sekolah, itu pasti kita menggunakan zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan kita. Nah, itu sebaiknya saat kita selesai menggunakan dan akan membuangnya, kita menggunakan prosedur yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah supaya tidak mencemari lingkungan di sekolah kita. Nah, mungkin dari sini teman-teman sudah mengerti bagaimanakah cara-cara agar kita bisa menerapkan gaya hidup bersih dan sehat. Saya harap teman-teman bisa menerapkannya dengan baik sehingga kita dapat hidup bersih dan sehat. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.